Salam semangat, semangat belajar matematika bareng Bu Irin. Nah, sebelum kita mulai pelajaran kali ini, siapkan dulu alat tulis kalian sama buku catatan. Karena kalian harus mencatat informasi penting yang ada di video ini. Tujuan pembelajarannya, siswa mampu melakukan operasi hitung pada bilangan bulat dan mampu menyelesaikan masalah yang berkaitan dengan operasi hitung bilangan bulat. Bilangan bulat, tayangan yang pertama tentang penjumlahan. Min 2 ditambah 5. Min 2 letaknya di sini. Karena ditambah 5, maka lompat ke kanan sebanyak 5 kali. 1, 2, 3, 4, 5. Dia lompat ke kanan 5 kali. Oh, berarti kalau ditambah itu lompat ke kanan. Berarti dia bergerak ke kanan. Kita catatan pertama kita tuh. Berarti kalau ditambah atau ditambah, berarti dia bergerak ke kanan. Kanan ya. Kita mulai. Min 2 tambah 5. Min 2 ke 0. Min 2 ke 0 itu butuh berapa langkah? Butuh 2 langkah. Bener kan? Min 2, negatif 2 ke 0 itu butuh 2 langkah. 1, 2. Nah, sedangkan soalnya suruh 5 langkah. Butuh berapa langkah lagi? Berarti butuh 3 langkah lagi. Makanya jawabannya 3. Jadi negatif 2 tambah 5 itu jawabannya 3. Coba kita ke pengurangan. Negatif 2 dikurangi 5. Negatif 2 di sini. Negatif 2 udah ada di kiri kan? Kan bilangan negatif ada di kiri. Disuruh ke kiri lagi berarti tambah banyak dong negatifnya. Kan disuruh ke kiri lagi. Ini negatif 2. Suruh ke kiri lagi berarti tambah banyak. Tadi nambahnya berapa? Nambahnya sesuai soal. Nambahnya 5. Dia udah negatif 2. Nambah ke kiri lagi. Berarti jadinya negatif 7. 2 sama 5 jadinya 7 karena makin ke kiri. Negatif 7. Ini kesimpulan kita. Kalau dikurangi, dia bergerak ke kiri. Berikut. Untuk tayangan berikut. Kita hapus dulu. Nah, kalau ini bagaimana? Soalnya 3 ditambah negatif 7. Ini ada panah. Oh, positif. Dalam kurungnya negatif. Positif kali negatif, hasilnya berubah jadi negatif. Oh, ini kan positif. Ini juga dalamnya negatif. Berarti berubahnya jadi negatif. Oh, 3 dikurangi 7. Kita lihat sini. Ini 3. Dikurangi bergerak ke kiri. Berarti mau bergerak ke sana. Ini ada angka 0. 3 ke 0 butuh berapa langkah? 3 langkah. Berarti masih ada berapa lagi? Kan disuruhnya 7. 4 langkah lagi ya. Berarti makin ke kiri 4 langkah ketemunya angka negatif 4. Jadi jawabannya negatif 4. Soal berikut. 5, negatif 5 ditambah negatif 6. Negatif 5 tambah, oh ini positif negatif nih dari sini. Berubah jadi negatif. Jadi negatif 5 dikurang negatif 6 sama kayak tadi ya. Kan udah negatif 5. Dikurangi kan makin ke kiri. Ke kiri 6 kali. Wah, berarti makin tambah negatifnya. Berarti ini negatif 5. Tambahin bergerak ke kiri 6 kali jadinya negatif 11. Ini ingat, kalau plus
positif kali negatif hasilnya negatif. Berubah tandanya. Ini yang berikutnya. Ini wajib diingat-ingat ini ya. Nah, jika ditambah dia ingetin bergerak ke kanan. Kita lihat lagi. 4 dikurang negatif 7. 4 dikurang negatif 7. Negatif ketemu negatif. Oh, ini ada nih. Negatif ketemu negatif jadinya positif. Jadi ini berubah. Tanda ini 2 berubah jadi positif. 4 tambah 7 hasilnya 11. Gampang 4 tambah 7. Sekarang kita lanjut. Negatif 13 dikurang negatif 8. Ingat nih, ini ada lagi nih negatif sama negatif. Berarti ada kurung pemisahnya berubah jadi positif. Negatif 13 ditambah 8. Negatif 13 tambah 8. Negatif 13 di sini ya. Ditambah sama 8. Bergerak, ditambah bergerak ke kanan. Jadi kita mau bergerak ke kanan. Tapi kalau diingat-ingat, kalau di sini ada angka 0, negatif 13 ke 0 butuh berapa kali langkah? Sampai ke 0 butuh 13 kali langkah. Ya. Karena butuh 13 kali langkah, padahal soalnya cuma suruh 8, berarti jawabannya tetap negatif. Karena nggak lewatin 0. Kalau lewatin 0 baru jawabannya positif. Oh, berarti kita kurangin aja kalau gitu. Kan 13 langkah, berarti di sini 8 langkah. Berarti masih ada di negatif 5. Ini tentang pengurangan dan penjumlahan. Berikutnya, tentang selisih. Selisih itu jarak dua bilangan pada garis bilangan. Contoh selisih antara 1 dengan 4. Garis bilangan ada 1 sama 4. Jaraknya, nih. Jaraknya ini. Ini ada berapa kali loncatan? 3 kali loncatan. Oh, bisa juga dikerjain. Selain dengan melihat jarak sini, bisa juga dengan angka yang besar dikurangi angka yang kecil. Di sini 4 dikurangi 1, hasilnya 3. Yang besar kurangi yang kecil. Kemudian selisih antara 3 dengan negatif 2. 3 sama negatif 2 besaran mana? Besaran 3 ya, berarti 3 dikurangi negatif 2. 3 dikurangi negatif 2. Ingat nih yang kayak tadi nih. Ada kurung. Ada negatifnya 2, berubah jadi positif. Berarti 3 tambah 2 hasilnya 5. Oh iya, karena selisih itu adalah jarak, dan jarak itu tidak pernah negatif. Jadi kalau jawaban selisih, sudah pasti jawabannya harus positif. Itu informasi. Berarti ketika ditanya selisih, itu yang besar dikurangi yang kecil ya. Dan jawaban selalu positif. Berikut. Permukaan air. Ada soal tentang turis. Seorang turis di Selat Sunda melihat seekor ikan lumba-lumba meloncat sampai 4 meter di atas permukaan air laut. Kemudian ikan tersebut kembali ke laut menyelam 9 meter di bawah permukaan air. Tentukan selisih
ketinggian meloncat dengan kedalaman ikan tersebut. Oh, ini ada tulisan 4 meter di atas permukaan laut. Dia loncat. Nah, untuk di atas permukaan laut itu dilakukan dengan bilangan-bilangan positif di atas permukaan laut. Nah, kalau permukaan air itu 0. Nah, kalau di bawah permukaan air itu dia negatif. Nah, sekarang kita lihat. Meloncat 4 meter di atas permukaan air. Di atas permukaan air berarti positif, jadinya 4. Menyelam 9 meter di bawah permukaan air. Di bawah berarti dia negatif 9. 4 dengan negatif 9 mana yang besar? Yang 4. Jadi selisihnya 4 dikurangi negatif 9. Ingat, ini yang tadi nih. Negatif dengan negatif seperti ini berubah jadi positif. Jadi 4 tambah 9, 13. Jadi selisih ketinggian meloncat dan kedalaman menyelam ikan adalah 13 meter. Nah, untuk soal berikutnya. Nah, ini pengertian perkalian. 3 kali 1. Artinya 1 tambah 1 tambah 1 ada 3 kali. 3 kali 3 kali. 1 satunya nambahnya sebanyak 3. Untuk 5 kali 6. Oh, artinya itu 6 tambah 6 tambah 6 tambah 6 sebanyak 5 kali. Jadi yang di depan ini pengulangannya berapa kali? Ya, sama dengan ini. Berarti bisa kita simpulin A kali B. Berarti yang ditambah-tambah itu si B. B tambah B tambah B tambah B. Ini dan seterusnya nih artinya ya. Terusnya sebanyak A kali. Jadi kalau makan obat 3 kali 1. Berapa obat yang diminum? 1 obat, tapi minumnya 3 kali. 1 tambah 1 tambah 1. Pagi, siang, dan malam. Untuk yang berikutnya, perkalian. Oh, ini ada cara menghafal perkalian. Kalau melaksanakan itu positif. Perintah itu positif. Jadi kalau orang yang melaksanakan perintah itu takwa, positif ya. Jadi positif kali positif hasilnya positif. Melaksanakan perintah itu takwa. Nah, kalau positif ini melaksanakan, negatif di sini larangan. Ini melaksanakan larangan sudah pasti tidak takwa. Makanya negatif. Negatif. Kalau tadi positifnya melaksanakan, negatifnya meninggalkan. Meninggalkan perintah. Positif kan perintah. Kalau kita meninggalkan perintah, kita nggak takwa. Negatif. Nah, kalau kita meninggalkan larangan, berarti kita takwa. Positif. Jadi melaksanakan perintah dan meninggalkan larangan itu takwa. Jadi, usahakan kalian harus melaksanakan semua perintah yang di atas dan meninggalkan larangan-larangannya ya. Berikutnya, ini tentang perkalian dan pembagian. 3 kali 4, positif kali positif 12. Positif kali negatif, hasilnya negatif, sama seperti tadi ya. Ini angkanya dikali, tandanya mengikuti aturan yang di sini. Jadi jangan lupa ini dicatat. Oh, bagaimana dengan ini? 18 dibagi 3 sama dengan 6. Ini artinya apa sih, Bu? Kalau tadi kan perkalian penjumlahan berulang. Kalau pembagian itu apa? Nah, pembagian itu pengurangan berulang. Kita coba di sini ya. 18 dibagi 6 berarti 18 kita kurangi dengan 3. Maaf, 18 bagi 3. 18 kurangi dengan 3 hasilnya 15. Kurangi lagi dengan 3 sampai habis.
Sini 12. Kurangi lagi. Dapat 9. Kurangi lagi sampai 0. Dapat 6. Kurangi lagi. 3. 3 kurang 3. 0. Nah, ada berapa kali 3-nya? Nih, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Kita 6 kali mengurangi, makanya hasilnya 6. Itu arti pembagian. Nah, untuk mengerjakan yang lain, ini bisa menyesuaikan dengan tanda yang kali tadi ya. Sebelum kita masuk, kita catat dulu tadi. Oke, selisih. Tadi udah dikasih tahu mengenai perkalian. Perkalian itu artinya penjumlahan berulang. Berulang. Maaf ya, tulisannya kurang bagus. Pembagian itu pengurangan berulang. Berulang sampai hasilnya habis dibagi ya. Habis. Berikut suhu. Ada soal, tahu bakso mempunyai suhu mula-mula 18 derajat. Tahu bakso tersebut dipanaskan hingga suhunya naik 73 derajat Celcius, lalu dihidangkan. Selama dihidangkan, suhu makanan tersebut turun 3 derajat Celcius setiap menitnya. Berapa suhu tahu bakso setelah 12 menit semenjak dihidangkan pertama kali? Saat dihidangkan, mana ya suhunya saat dihidangkan? Oh, ini ya. Ini suhunya. Suhunya 37 derajat lalu dihidangkan. Jadi dihidangkan itu berarti 73 derajat. Katanya dia turun setiap 3 menit. Setiap 3 menit dia turun. Karena turun jadinya negatif ya. Yang bagus yang naik. Selama 12 menit. Nih, setelah 12 menit. Berarti selama 12 menit dia turun berapa banyak? Berarti 12 kali negatif 3. Positif kali negatif, hasilnya negatif. Negatif 36. Jadi suhu setelah 12 menit, 73 ini suhu awal, ditambah negatif 36. Nah, plus ketemu min, hasilnya min. Jadilah 73 dikurang 36, 37. Jadi, suhu tahu bakso setelah 12 menit adalah 37 derajat Celcius. Ini mengenai tahu bakso. Karena setiap menit, jadi 12 menit itu dikali ya. Sifat operasi hitung. Ada 2 sifat, ada asosiatif, ada komutatif. Kalau asosiatif coba dilihat deh. Ini ada apa? Ini soalnya kan begini. Nggak ada kurung. Tiba-tiba karena dia dipakai sifat asosiatif dikasih kurung. Sini juga. Sini juga. Jadi kalau di soalnya nggak ada, kamu mau mengerjakan di kelompok-kelompokkan, berarti kamu menggunakan sifat asosiatif. Jadi sifat asosiatif ini adalah pengelompokan. Pengelompokan. Kalau komutatif apa? Coba dilihat, ini 15, di sini 32. Di sini 32, sini 15. Terbalik ya. Nah, jadi komutatif itu dibolak-balik sama ya. Apa dong jadinya nulisnya? Terus saya gitulah ya. Bolak-balik. Dibolak-balik. Dibolak-balik hasilnya
sama. Ini untuk sifat operasi penjumlahan. Berikutnya, wah ini soal menarik nih. Kita coba ya. 1 tambah 2 tambah 3 tambah 4 sampai ditambah ada 10. Jadi ini ada 10 angka berurutan. Gimana cara ngitungnya? Ternyata ada yang ngasih tahu caranya dikelompok-kelompokin pakai sifat asosiatif tadi. Ini 1 ini dikelompokin sama 10. 2 ini dikelompokin sama 9. 3 sama 8. 7 sama 4. 5 sama 6. Kenapa begitu? Coba dicek. Kenapa dia kelompokin begitu ya? 1 tambah 10 hasilnya 11. 2 tambah 9 hasilnya 11. 3 tambah 8. 11, 11. Wah, unik ya. Ternyata kalau dikelompokin begini, hasilnya sama semua. Nah, kalau sama-sama begini bisa dikerjakan menggunakan perkalian. Jadi berapa kali? Ada 5 kali. Karena ada 5 pasangan bilangan. Jadi kalau angkanya ada 10, pasangan bilangannya ada 5. Kan berpasangan itu berdua-berdua. Jadi 10 bagi 2 hasilnya 5. 5 bilangan. Jadi 5 kali 11. Karena ada 11-nya. Ada 5 kali. Hasilnya 55. Nah, ini kalau 10 bilangan. Gimana kalau hasilnya ada 50 bilangan? Nah, kita coba nih. Bisa cepat menghitungnya. Kalau kamu hitung satu-satu sampai 50 kan. Ini titik-titik artinya dan seterusnya ya. Kalau ditulis 1 sampai 50 nggak muat kertasnya. Jadi diibaratkan dengan titik-titik. 1 kita coba pasangin sama 50. 51. 2 dipasangin sama 49. 51. 3 ditambah sama 48. 51. Nanti yang terakhir 25 sama 26. 51. Jadi itu ada 51. Dijumlahin. Hasilnya sama semua nih 51. Tapi ada berapa banyak pertanyaannya? Ada 25. Dapatnya dari mana, Bu? Kan 50 bilangan. Ada 50 bilangan. Berpasangan itu kan berdua. Berarti 50 bagi 2 25 pasang bilangan, makanya 25 kali. 25 kali 51. Hasilnya 1275. Nah, berikut. Oh, ada operasi hitung. Dan tadi kita belum catat ya. Habis ini kita catat. Nih, komutatif tadi tuh yang apa? Yang bolak-balik. Dibolak-balik boleh. 17 kali 2, 2 kali 17. Boleh. Dibolak-balik kalau kali boleh. Ini asosiatif apa tadi? Pengelompokan. Dikelompokin ya. Ini ada kurung, ada kurung. Nah, pengelompokan di perkalian boleh. Tapi kira-kira gimana ya kalau dia di operasi pengurangan? Kita coba di pengurangan. Kita bolak-balik ya. 5 kurang 2. Hasilnya 3. Tapi kalau 2 kurang 5, hasilnya 2. Dia ada di 2. Terus dikurang itu ke kiri kan? Ke kiri 5 kali. 2 ke kiri 5 kali. Berarti 2 kalau ke kiri ada 0. Ke 0 2 langkah. Berarti butuh 3 langkah lagi. Wah, jawabannya negatif 3. Hasilnya sama nggak ini? Beda. Berarti nggak boleh komutatif berlaku di pengurangan. Karena hasilnya beda.
sifat distributif. Nah, untuk sifat distributif 16 kali 15, coba dilihat deh, ini menarik. 15 itu dirubah sama dia. 15 itu bisa dijadiin 10 sama 5 kan? 10 tambah 5. Nah, kemudian ini ada kurung ya. 16 kali 10, 16 kali 5. 16 kali 10, 160 ditambah 16 kali 5, 80. Hasilnya 240. Ini sifat distributif. Dari sini menuju ke sini. Dibagi-bagi 16-nya didistribusikan. Bisa 10 dapat, 5 juga dapat. Ini namanya sifat distributif pada perkalian. Nah, yang berikutnya, operasi campuran. Nah, kalau ada operasi campuran ini, semua operasi hitung ada di sini. Mana yang mau kita kerjain duluan? Ingat, yang kita kerjain duluan kalau kayak begini, kurung. Jadi 5 kurang 1 dulu, dapat 4. Kemudian, pembagian. Yang ke berikutnya, perkalian. Setelah dibagi, perkalian. Habis perkalian, penjumlahan, baru dia pengurangan. Ingat ya, kurung dulu, bagi, kali, jumlah, dan kurang. Ini susunannya harus begini. Berikut. Oke, kita hapus dulu. Dalam turnamen futsal yang diikuti oleh tim, salah satunya tim Samba. Nah, tim tersebut dari 17 pertandingan yang dimainkan memperoleh kemenangan 9. Jadi dia 17 kali main, ada 9 kali menang, 3 kali seri, dan lainnya mengalami kekalahan. Dalam turnamen tersebut menggunakan aturan berikut. Tim yang menang memperoleh nilai 3. Seri 1, kalah dikurangi 2. Tentukan nilai yang diperoleh tim Samba. Jadi aturannya itu nilainya terbagi jadi 3. Ada yang menang, ada yang seri, ada yang kalah. Kalau menang dapat nilai 3. Kalau seri dapat nilai 1. Kalau kalah dikurangi 2. Ternyata tim Samba itu 9 kali menang, 3 kali seri. Dari soalnya ya. Nah, ini dapat 5 dari mana? Kalahnya. Oh, sisanya 17 kali main. Dikurangi 9 kali menang, dikurangi 3 kali seri. Jadi dapat 5. Jadi hasil kalahnya ini sisanya dikurangi ya. Karena dia 9 kali menang, berarti nilainya dapat 3, 9 kali. 9 kali 3, 27. Kemudian ini juga 3 kali 1. 5 kali negatif 2. Hasilnya sekian. Karena mau tahu nilainya yang diperoleh tim Samba, berarti seluruhnya 27 tambah 3 tambah negatif 10. Ingat loh, ini plus minus kayak yang tadi. Positif negatif berubah jadi negatif. Jadi soalnya 27 tambah 3 dikurangi 10. Hasilnya 20. Jadi nilai yang diperoleh tim Samba adalah 20. Nah, itu untuk materi hari ini. Ada soal cerita. Mungkin bisa kalian ulang-ulangi lagi kalau kurang dipahami, atau bisa bertanya kepada Bu Irin. Langsung chat pribadi atau komen di Classroom. Terima kasih. Salam semangat. Semangat belajar matematika.